Setiap negara memiliki perpustakaan dengan gaya bangunan yang berbeda. Kita akan lihat 5 perpustakaan yang sangat indah dan megah. Perpustakaan Wiblingen Abbey. Perpustakaan Wiblingen Abbey menempati sebuah paviliun. Ini adalah perpustakaan 2 lantai dengan 2 tingkat jendela dan atap yang sedikit terangkat, yang menyediakan ruang ekstra untuk langit-langit berkubah. Perpustakaan ini memiliki palet emas, pink, dan biru yang kaya. Setiap permukaan ditutupi dekorasi. Kolom dan patung terbuat dari kayu, tetapi dicat agar terlihat seperti marmer. Lebar perpustakaan tidak sebanding dengan tingginya, sehingga arsitek membuat galeri lebih lebar agar ruangan terlihat seimbang. Kolom digunakan untuk mendukung galeri. Perpustakaan ini menyimpan lebih dari 15.000 buku. Perpustakaan biara dibangun antara 1680 dan 1689 dan berisi sekitar 160.000 volume. 2. Biblioteca Comunale adalah perpustakaan umum di Bologna, Italia. Terletak di dalam Istana Arciginasio di Bologna sejak tahun 1838. Ketika bagian dari bangunan itu dimaksudkan untuk melestarikan buku-buku yang dikumpulkan dari penutupan perintah keagamaan yang dibuat oleh Napoleon. Peningkatan koleksi dilakukan dengan pembelian dan sumbangan dari orang-orang terkemuka dan cendekiawan Bologna, salah satunya Kardinal Giuseppe Mezzofante. Ini adalah perpustakaan terbesar di Emilia-Romagna, memiliki sekitar 850.000 volume dan pamflet, 2.500 incunabula, 15.000 edisi abad ke-16, 8.500 manuskrip dan kemudian surat, koleksi tanda tangan, cetakan dan gambar, dan 250 arsip. Perpustakaan juga memiliki bagian dari 7.500 majalah. Semua koleksi bahan, tulisan tangan dan cetakan ini adalah yang paling penting. Mereka terutama berurusan dengan sejarah sipil, budaya, agama dan sosial Bologna dan wilayahnya dari abad pertengahan hingga hari ini. 3. All Souls College Library. Sebelumnya dikenal sebagai Perpustakaan Codrington, adalah perpustakaan akademis di kota Oxford, Inggris. Ini adalah perpustakaan All Souls College, sebuah perguruan tinggi konstituen pascasarjana dari University of Oxford. Perpustakaan didirikan oleh Christopher Codrington tahun 1668 hingga 1710. Koleksi modern terdiri dari sekitar 185.000 item. Sekitar sepertiganya diproduksi sebelum tahun 1800. Koleksi perpustakaan sangat kuat dalam hukum, sejarah Eropa, sejarah gerejawi, sejarah militer, dan klasik. Ada koleksi berkembang yang ditujukan untuk topik sosiologis dan sejarah ilmu pengetahuan. Wanita pertama yang diterima sebagai pembaca perpustakaan adalah Cornelia Sorabji dari Somerville College, atas undangan Sir William Anson pada tahun 1890. Pada November tahun 2020, perguruan tinggi mengambil keputusan untuk berhenti menyebut perpustakaan itu sebagai Perpustakaan Codrington. Sebagai bagian dari serangkaian langkah-langkah untuk mengatasi sifat bermasalah dari warisan Codrington, yang berasal dari kekayaan yang diperoleh dari perkebunan budak. Perpustakaan Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris. Perpustakaan yang terletak di Montagne Sainte-Geneviève, di arrondissement ke-5 Paris. Dirancang bergaya neo-renaissance oleh arsitek Henri Labrouste. Meskipun struktur besinya lebih menuju pada arsitektur besi, seperti Menara Eiffel atau Istana Kristal, perpustakaan ini dibangun antara 1843 dan 1850. Perpustakaan ini adalah sebuah fasilitas riset dan studi yang terkenal di antara para mahasiswa universitas lokal. Nama 810 cendekiawan ternama tertulis di dinding depan perpustakaan. 5. Perpustakaan Istana Mafra.
Perpustakaan Istana Mafra yang megah menampung sekitar 36.000 buku bersampul kulit yang berasal dari abad ke-14 hingga ke-19. Hama pemakan buku akan menjadi ancaman besar bagi buku-buku tua ini jika bukan karena kelelawar sepanjang 1 inci yang berpatroli di perpustakaan pada malam hari. Setelah selesai dibangun pada tahun 1755, perpustakaan bergaya rokoko sepanjang 280 kaki adalah rumah yang cocok untuk ribuan buku tua berharga yang berjajar di rak buku kayu. Namun, buku-buku ini adalah benda yang rapuh, dan kutu buku, ngengat, dan serangga lainnya dapat merusak halaman mereka yang rapuh. Perpustakaan Istana Mafra memiliki pasukan pelindung sangat khusus yaitu kelelawar untuk mengendalikan hama buku. Pada siang hari, sekelompok kelelawar tidur di belakang rak buku atau di taman istana. Pada malam hari, setelah perpustakaan tutup, kelelawar-kelelawar kecil ini menyelinap di antara tumpukan, memburu hama yang akan mengoyak halaman-halaman koleksi berharga perpustakaan. Pesta malam kelelawar telah berlangsung selama berabad-abad, mungkin sejak perpustakaan itu sendiri didirikan. Pelindung bersayap, bagaimanapun, datang dengan satu kelemahan. Penutup kotoran yang berlebihan yang mereka keluarkan ke lantai, rak, dan perabotan setiap malam. Untuk mengatasi hal ini, pekerja perpustakaan menutupi perabotan sebelum mereka pergi. Dan menghabiskan pagi mereka dengan hati-hati membersihkan lantai marmer untuk menghapus semua bukti kotoran malam sebelumnya.